Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak. Pada video kali ini kita akan belajar tentang induksi elektromagnet. Di video kali ini kakak akan lebih jelas membahas tentang penemuan induksi elektromagnet. Bagaimana sih penemuan induksi magnet? Jadi ketika Hans Sebastian Ørsted melakukan percobaan mengenai kawat, ya, dan membuktikan bahwa magnet dapat dibuat dari kawat berarus atau elektromagnet, timbul pertanyaan sebaliknya. Mungkin nggak ya kalau arus listrik dihasilkan oleh magnet? Jadi kalau Ørsted mencobanya adalah magnet dihasilkan dari listrik, sekarang pertanyaannya adalah kebalikan. Apakah mungkin listrik dihasilkan dari sebuah magnet? Hal ini ternyata dibuktikan oleh Joseph Henry dan dipublikasikan oleh Michael Faraday, ya, di mana suatu induksi magnet dapat menghasilkan listrik. Ini adalah si Michael Faraday, ya. Nah, apa sih yang dia lakukan oleh si Faraday ini supaya membuktikan bahwa kita bisa menghasilkan listrik dari magnet? Jadi dia melakukan percobaan dengan mendekatkan elektromagnet dengan sebuah besi yang dililitkan oleh kawat. Nah, ternyata pada kumparan yang di samping timbul arus listrik. Jadi dia percobaan seperti ini nih kira-kira nih. Di sini ada besi, sama-sama besi ini, satu tempat yang sama. Yang ini dililit dengan kawat dihubungkan kepada suatu baterai, sumber tegangan. Ada saklar. Yang satu lagi ada lilitan tapi dihubungkan ke galvanometer. Gitu ya. Nah, ternyata ketika ini ditutup buka secara cepat, itu galvanometer ini bergoyang nih ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Ini kenapa? Karena ternyata timbul yang namanya arus induksi. Ya, jadi dari listrik menghasilkan magnet, magnetnya ini diinduksi ke sini, kembali menghasilkan listrik. Percobaan Faraday kira-kira seperti ini nih, secara detailnya. Jadi bisa disimpulkan kalau arus induksi itu adalah arus listrik yang ditimbulkan akibat perubahan garis medan magnet. Ya, perubahan ini bisa bermacam-macam. Bisa seperti pada contoh yang dilakukan oleh Faraday, dia adalah membuka menutup si saklar dengan cepat sehingga si elektromagnet yang terbentuk ini garis gaya magnetnya selalu berubah-ubah. Besar, kecil, dan seterusnya, sehingga mempengaruhi kumparan yang di sampingnya untuk menghasilkan suatu listrik. Nah, ya, gampang ya. Terus bagaimana nih Kak cara menentukan arah arus induksinya? Ternyata kalau kita mau menentukan arah arus induksi yang elektromagnet seperti ini, kita harus menentukan dulu kutub magnet yang ditimbulkan oleh kumparan yang akan diinduksi. Ya, kita akan menggunakan aturan tangan kanan nih. Jadi kita untuk magnet yang ini kita tentukan dulu kemana sih arusnya dia, kemana sih utara dan selatannya dia. Ya, dengan aturan tangan kanan, kalau ini kita sambungkan, maka kita punya arus ke sini, berarti dari depan ke belakang, tangannya akan seperti ini. Di sini kita punya utara, di sini kita punya selatan. Maka si kumparan ini akan terinduksi magnet, ya, dia akan memiliki di sini kutub utara, di sini kutub selatan. Dengan aturan tangan kanan yang sama, ya, utara kan utaranya di sini nih, maka jempolnya kita ke sini nih. Oh, ternyata kita mendapati sama nih arahnya ke sini. Nah, arahnya ke sini ya. Sehingga dia nih arahnya ke atas, kemudian dia ke belakang, baru turun ke sini, baru dia ke sini. Nah, ketika dia ke sini dia akan harusnya kan ke kanan nih. Dia akan mendorong si galvanometernya bergerak ke kanan. Nah, jadi gitu ya cara menentukannya ya. Nah, kita coba yang bawah nih. Sekarang nih arusnya ini positifnya baterai, negatifnya baterai, berarti harusnya ke sini. Dari belakang dia ke depan, berarti dia ke bawah. Dia ke bawah gini ya. Maka tangan kanan kita akan seperti ini dari belakang ke depan. Kemudian ini adalah arah utaranya, ini adalah selatannya. Maka di sini menjadi selatan, si kumparan yang akan diinduksi. Di sini akan menjadi utara. Dengan menggunakan aturan tangan kanan yang sama, dia akan seperti ini. Ya, berarti ini arusnya dari sini ke sini. Nah, dari bawah dia naik ke atas, ke belakang, terus ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, sampai dia ke sini. Sampai ke sini, dia dari kanan ke kiri, maka dia akan mendorong si galvanometernya ke kiri. Ya, ketika dilepas, galvanometernya akan balik ke kanan, atau mungkin bahkan sampai melewati titik setimbangnya. Ditutup lagi ke kiri lagi, dibuka lagi, dia ke kanan lagi, dan seterusnya. Nah, itu adalah bagaimana si arus induksi ini dihasilkan pada elektromagnet. Selain dengan elektromagnet, dengan apa? Tadi sudah kakak bilang kalau arus induksi adalah arus listrik yang dihasilkan karena perubahan garis gaya medan magnet.
atau ketika garis gaya medan magnetnya dipotong oleh sesuatu. Nah, maka kita bisa juga menghasilkan suatu arus induksi jika kita memasukkan suatu magnet ke dalam kumparan secara cepat dan berulang kali. Ya, jadi seperti ini. Ini akan dimasukkan, dikeluarkan, dimasukkan, dikeluarkan. Jadi dimasukkan, dikeluarkan, dimasukkan, dikeluarkan. Dia akan mendapatkan gaya magnetnya, ya, akan mendapatkan arus. Maka dia akan memotong. Jadi si kumparan ini akan memotong garis-garis gaya magnet. Kan garis gaya magnetnya begini ya. Akan terpotong oleh kumparan ini sehingga menimbulkan arus listrik, gitu ya. Jadi yang penting apa sih? Ada pergerakan kalau di sini. Jadi entah kumparan yang digerakin, entah magnet yang digerakin. Ketika masuk terus diam, maka ketika diam sudah tidak ada induksi lagi. Dia harus terus bergerak magnetnya. Nah, bagaimana cara menentukan arah dari si galvanometernya kalau kasusnya seperti ini? Kita akan melihat kutub magnet yang masuk. Yang masuk adalah utara, maka di sini akan menjadi utara, di sini akan menjadi selatan. Kemudian kita akan menggunakan kaidah tangan kanan. Dimana kalau ini utara, maka jempolnya sebelah kiri. Maka kalau kita lihat ke 4 jarinya, ya, berarti dia dari depan ke belakang nih ke atas. Jadi ke atas, dia ke belakang, yang titik-titik ini ke belakangnya, ke belakang, kemudian ke sini, maka jarumnya akan menyimpang ke sini. Nah, ketika si magnetnya ditarik keluar, maka berubah nih. Jadi dia tadi dalam nih, sekarang ditarik keluar nih. Maka di sini menjadi selatan, di sini menjadi utara. Sehingga nanti garis gaya magnetnya akan berubah nih, ya, dan arus yang dihasilkan juga berubah. Dia akan seperti ini, dia akan geser ke sebelah kiri. Artinya ketika magnet ini dimasukkan, dikeluarkan dengan terus-menerus, dia akan menghasilkan pergerakan galvanometer atau arus listrik yang berubah-ubah. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi apa sih yang mempengaruhi GGL induksi atau besarnya arus listrik yang dihasilkan oleh induksi magnet? Nah, untuk faktor ini yang kita pandang, kita lihat adalah ini. Jadi masalah pergerakan si magnetnya. Di mana berarti yang mempengaruhi adalah kuat medan magnet yang digunakan. Semakin kuat, maka semakin besar GGL induksi atau arus induksi yang dihasilkan. Pada percobaan Faraday yang tadi, maka ketika baterai yang digunakan semakin besar, arusnya semakin besar, medan magnet elektromagnet yang dihasilkan semakin besar, maka induksi yang di sebelahnya juga akan semakin besar. Kemudian kecepatan, jadi semakin cepat dia masuk keluar akan semakin besar GGL induksinya atau arus induksinya, karena semakin cepat perubahan garis gaya medan magnetnya. Yang ketiga adalah jumlah lilitan pada kumparan. Semakin banyak, maka semakin banyak kumparan atau logam yang memotong garis gaya medan magnet tersebut. Artinya semakin besar induksinya atau arus induksi yang dihasilkan. Kira-kira seperti itu untuk video pertama kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Jangan lupa videonya dibagikan supaya semakin banyak teman-teman yang belajar melalui video ini dan merasakan manfaat dari video ini.